Ya, amin. Shalom, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Glory to Jesus. Haleluya. Silakan duduk dulu. Pertama-tama saya mau memberikan apresiasi untuk full timer maupun volunteer yang pandemi atau tidak, pandemik, epidemik, apapun juga selalu memberi yang terbaik, melayani jemaat kita di setiap ibadah tanpa kenal lelah. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Dan saya berdoa untuk semua orang yang terpapar COVID hari-hari ini, kita berdoa supaya Tuhan sembuhkan semuanya. Amin. Nah, saya mau memulai terlebih dahulu dengan ada satu laporan kemenangan dari saat teduh bersama. Sebuah KKR di STB yang kita beri judul Apa Kata Alkitab Tentang Neraka. Dan menghasilkan banyak orang yang telah menyatakan, yang telah bertobat dan menerima Yesus sungguh-sungguh, bahkan dibaptis juga. Kita saksikan dulu yang satu ini, mari. Yang terpenting di hidup ini adalah mendapatkan kepastian akan keselamatan. Untuk apa? Umat manusia memperoleh seluruh dunia jikalau dia kehilangan yang paling berharga, yaitu nyawanya. Bukankah yang pertama dan utama itu adalah keselamatan jiwa kita? Saya berdoa supaya Anda hari ini juga menerima Tuhan. Yang belum dibaptis juga akan dibaptis. Ku akui semua dosaku. Haleluya. Puji Tuhan. Siapkan Alkitab dan catatan, kita akan belajar kitab Esra lagi, lanjutan 2 minggu yang lalu. Dan saya berikan tema besarnya, mewujudkan mimpi bersama Tuhan. Di tahun mimpi dan penglihatan ini saya percaya mimpi kita itu pasti kesampaian. Asal kita jalan sama Tuhan. Setiap ibadah beda-beda topiknya. Di kebaktian satu saat tadi saya sampaikan firman yang berjudul, jika Tuhan di pihak kita, penuh dan kaya dengan rema-rema maupun sejarah. Saya sangat steep into history tadi. Ya, dan itu Bible study yang pagi hari udah gak pakai pemanasan, langsung protein ilahi. Saya harap Anda tidak ketinggalan, di kebaktian sekarang ini aja sudah 20.000 sekian yang menyaksikan ibadah yang pertama tadi. Jangan lewat satu pun ya, ini adalah kitab Esra yang terakhir minggu ini, karena kita habiskan sampai pasal terakhir. Nah, ibadah berikutnya yaitu sekarang ini, Tuhan punya seorang seperti Esra, kita buka Esra pasal 7, kita akan mengintip kepribadian seorang Esra. Siapa sih Esra ini? Esra ini disebut-sebut oleh orang Yahudi sebagai Musa kedua, second Moses. Ini orang sangat direspek. Orang Israel itu kan paling respek sama Musa. Ini runner up-nya. Luar biasa. Jikalau 2 minggu yang lalu saya sampaikan nama-nama, di dalam kitab Esra ada banyak nama-nama seperti buku telepon begitu. We were having fun. Kita menikmati, kita membahas satu persatu kalau Anda ingat. Ya, bahkan juga ada yang lucu. Ingat bakbuk? Tapi sekarang kita pelajari langsung Esranya, lakon cerita. Siapa sih orang ini? Dan saya kasih judul, Tuhan punya seorang seperti Esra. Orang yang luar biasa. Andai kata kita bisa setengahnya dia aja, pasti hidup kita penuh dengan kemuliaan Allah. Tuhan pasti memakai hidup kita secara luar biasa. Esra adalah seorang yang saleh, seorang yang cinta Tuhan. Sekali lagi saya pernah singgung yang lalu, penggubah Mazmur 119. Banyak orang kira itu Daud, itu Esra. Kitab Tawarik, seorang historian juga. Ini orang yang sangat pintar. Kebanyakan orang kalau baik gak terlalu pandai. Tapi orang yang pintar biasanya suka merugikan orang lain. Ini orang dua-dua. Orang ini tulus seperti merpati, tapi cerdiknya luar biasa.
Mari kita belajar seperti Ezra supaya kita suksesnya itu dari Tuhan. Supaya kita menjadi orang yang berhasil sesuai dengan versi Allah kita. Ezra pasal yang ke-7, Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Saya baca. Kemudian daripada semuanya itu pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja Negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya, bin Asaria, bin Hilkia, bin Salum, bin Sadok, bin Ahitub, bin Anmaria, bin Amaria, bin Asaria, bin Merayot, bin Serahya, bin Usi, bin Buki, bin Abisua, bin Pinehas, bin Eleazar, bin Harun, bin mana lagi? Nggak ada sudah. Yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Cerita hidup Ezra berpusat pada Allah yang melindungi dia. I covet, saya mengingini hubungannya dengan Kristus di perjanjian lama untuk saya di perjanjian baru. Ezra ini kurang terkenal, kita lebih tahu Elia. Yesaya itu adalah nabi yang tidak sejago Elia dalam mujizatnya. Tapi kalau Yesaya melakukan mujizat gak tanggung-tanggung, matahari pun bergeser beberapa kaki. Kita gak bisa menilai seseorang dari miracles-nya. Kita harus menilai seseorang dari hubungannya dengan Allahnya. Itu yang saya rindukan pada seorang Ezra. Makanya Tuhan bangga, Tuhan punya seorang seperti Ezra. Saya harap Tuhan punya seseorang seperti itu dalam kehidupan Anda, yaitu Anda sendiri. Ezra ini cerita hidupnya, biografinya berpusar pada tangan Tuhan yang menyertai. Sedikit review, supaya Anda tidak lupa. Ezra ini ceritanya garis besarnya gampang. Dia menuntun, dia memimpin segerombolan orang pulang dari Babilonia, dari luar negeri pulang ke kampung halaman. Bangun tanah suci, membangun bait Allah. Ezra ini yang bangun bait Allah, Nehemia membangun temboknya. Makanya ada Ezra, Nehemia, Esther dan sebagainya. Mereka tinggal di zaman negeri Persia. Waktu bangsa Israel diangkut ke Babilonia, mereka ditaklukkan oleh Raja Babel. Lah Raja Babel ditaklukkan sama Persia. Seperti hari inilah, zaman dulu Inggris adik kuasa. Lalu setelah World War II, setelah Perang Dunia Kedua, Amerika naik daun. Amerika menjadi primadona. Hari ini, coba lihat siapa yang mulai menyalip USA. China. Silih berganti raja naik turun. Tapi Tuhan merajut rancangan bagi umat kepercayaannya. Ezra adalah lakon cerita. Dia bukan orang yang sekedar teori belaka. Dia pulang dari luar negeri padahal hidup sudah mapan untuk membangun kembali kerajaan Tuhan. Untuk mempersiapkan jalan untuk Yesus berapa ratus tahun kemudian. Bait sucinya yang Ezra bangun itulah nanti. Dan tembok suci yang dibangun di Yerusalem itu oleh Nehemia, disitulah Mesias menjejakkan kakinya. Bapak Ibu Saudara, tahukah hidup kita itu bagian daripada rajutan. Kita itu mata rantai saja. Kalau kita hari ini macet di tengah, orang belakang yang kasihan. Dan kalau kita ugal-ugalan, orang-orang yang telah mendahului kita mempersiapkan jalan, itu juga kasihan. Mereka menabur dengan air mata, kita membuatnya sia-sia. Harusnya gara-gara kita, mereka menuai dan membawa pulang berkas-berkasnya. Jangan hidup sembarangan, pandemik, epidemik, apapun juga, baik tidak baik waktunya, hiduplah di dalam firman. Ezra ini adalah seorang yang sangat-sangat kental dengan firman Allah. Orang ini penuh Roh Kudus di perjanjian lama, tapi dia juga punya pengetahuan. Saya bisa bayangkan Ezra itu orang yang excellent. Kalau kita bicara sama Ezra itu kayak bicara sama bangsawan. Orang Kristen itu harus punya wibawa. Anak Tuhan gak boleh murahan. Makanya saya dorong anak-anak Tuhan untuk memakai yang di Indonesia. Pakailah bahasa Indonesia dengan benar.
Bolehlah kita kalau di dalam secara informal ngobrolnya itu, kalau misalnya setiap daerah kan ada ngoko-ngokonya sendiri. Tapi alangkah baiknya kita memilih bahasa yang lebih baik. Dalam memilih bahasa yang baik pun kadang-kadang kita salah pilih kata-kata kok. Seringkali ada yang namanya tersirat keluar. Yang namanya keselip lidah itu bisa terjadi. Padahal kita sudah berusaha. Apalagi orang yang brol-brolan. Janganlah anak-anak Tuhan itu penuh dengan kebun binatang di mulutnya. Bukan berarti kita harus jaim atau jaga image atau pura-pura. Enggak juga. Anak-anak Tuhan harus punya wibawa seperti Ezra. Kita ini bangsawan, kita ini anak raja. Janganlah kita murahan atau kampungan. Janganlah menggosip ria. Fitnah itu sampah. Anak Tuhan itu harus punya integritas yang tinggi. Nah, coba sekarang kita lihat ya, kembali ke ayat pertama. Ezra sekarang sudah ada di Yerusalem, dia membangun bait suci. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja Negeri Persia, maka berangkatlah Ezra. Berhenti. Kemudian daripada semuanya itu, antara pasal 6 dan pasal 7 ada lapse, ada gap. Ada jarak 60 tahun loh, sadar gak Anda? Kayaknya beda satu pasal, tapi sebenarnya ada 60 tahun in between atau di antaranya. Alkitab itu tidak membahas semua setiap detiknya. Tapi semua rangkuman firman itu cukup untuk kehidupan kita. Gak perlu kita dapat pewahyuan yang lebih dari itu. Ini aja PR-nya kita belum selesaikan kok. Tidak segala firman sudah kita lakukan. Tapi puji Tuhan, ya. Hari ini waktu kita, makanya saya pelajari firman ini supaya Anda lebih mudah mengerti. Kemudian daripada semuanya itu ternyata ada 60 tahun di antara pasal 6 dan pasal 7. Di antaranya itu Esther hidup. Anda ingat Ratu Esther yang menikah dengan Raja Persia? Ratu Esther ini hidup di antara pasal 6 pasal 7 tersebut. Jadi dari sini kita mengerti bahwa Tuhan itu punya many fronts. Ada banyak medan kerajaan sorga. Jangan pernah ada di antara kita yang merasa bahwa kitalah the center of the universe. Atau kitalah pusat universal. Tahukah bumi tidak berporos pada kita? Dunia tidak berpusat pada masalahmu dan masalahku. Atau berkatmu dan berkatku. Mujizatmu dan mujizatku. Kita bukanlah yang paling besar. Kita bukan yang pertama. Kita juga bukan yang terakhir nantinya. Makanya itu, kalau kita dalam masalah, jangan merasa masalah kita yang paling gede. We are not the center of the universe. Sementara Ezra menghadapi musuh-musuh Tuhan di tanah suci, Esther menghadapinya di Puri Susah. There are many fronts. Peperangan rohani yang terjadi di seluruh dunia ini, misi itu bukan hanya ada di satu gereja. Bahkan gereja terbesar pun yang paling berdampak adalah salah satu bagian tubuh Kristus di seluruh dunia. We're not the only one. Makanya itu kalau kita bertemu sama seorang saudara seiman, kalau kita tanya how are you, apa kabarmu? Mari kita bermaksud, mari kita sungguh-sungguh serius kalau bertanya sama orang lain, apa kabar dirimu? Dengarkan apa yang mereka alami. Mungkin ada sesuatu yang kita bisa pick up, atau sesuatu yang kita bisa doakan, bahkan kita dukung sungguhan. Ingatlah bahwa rencana Tuhan itu begitu besar, gak bisa 1-2 orang itu mengisi seluruh kerajaan. Bahkan gak bisa 1-2 gereja, 1-2 negara. We are always part of something bigger. Kita selalu bagian dari sesuatu yang lebih besar. Milikilah rasa tertarik dalam kehidupan orang. Kalau kita tanya, how are you? Dan orang itu jawab, I'm fine, thank you. Ya sudah. Tapi kalau orang itu menjawabnya lebih panjang, gini loh, aku ngalami sesuatu. Dengarkan, baik itu masalahnya atau berkatnya. Baik itu kesaksian atau keluhannya. Karena Tuhan punya rencana juga dalam hidup orang itu. Dan orang itu bagian daripada penggenapan rencana Allah. Mungkin juga atas hidupmu. Siapa tahu Tuhan kirim seorang pasien supaya membuat kasih karunia Allah indah di dalam diri Anda. Supaya Anda bisa menyala dalam karunia-karunia Roh Kudus. Orang yang bisa Anda sembuhkan itu meneguhkan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Orang yang tidak bisa Anda sembuhkan itu untuk membuat satu tujuan, to humble you, untuk merendahkan hatimu. Everyone, setiap orang mengandung sebuah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tahukah,
The kingdom of God has many fronts. Ternyata pada waktu di sisi sini di Yerusalem ada Ezra, nanti Nehemia. Di sebelah luar negeri situ ada peperangan lain terjadi. Mereka puasa 3 hari. Puasa Esther namanya. Di sini mereka menghadapi musuh yang menghalangi pembangunan bait suci. Tahukah pembangunan bait Allah di zaman Ezra itu terhalang bertahun-tahun loh. Karena izinnya dipermasalahkan. Padahal izinnya turun dari raja. Mereka masalah sama warga. Di sini, di Yerusalem, tapi sementara itu di Puri Susan, jauh di Persia, di pusat kerajaan adik kuasa saat itu, yaitu di Iran, di situ ada peperangan rohani sendiri, karena orang Yahudi hendak dihapuskan. Ada Hitleran. Di sini perang, di sini juga perang. Sama-sama perangnya Tuhan. Sini Ezra, sini Esther. Makanya Ezra, Nehemia, Esther. Makanya side by side kan, ditata di kanon Alkitab ini. Kitab-kitabnya pun bersebelahan. Karena mereka hidupnya memang berdampingan. Jangan kita merasa, kalau kita diberkati itu untuk kita sendiri. We are not the center of God's blessing. Kalau kita punya problem, remember, someone else is having it worse. Orang lain mengalami lebih buruk daripada dirimu. Jangan ada roh yatim piatu. Jangan ada roh mengasihani diri sendiri. Kemudian daripada semuanya itu, mengingatkan kepada kita. Sebuah kalimat saja, baru di ayat pertama, belum selesai lagi ayat 1. Kemudian daripada semuanya itu, aku bukanlah semuanya. Aku bukan segala sesuatu. I thank God for my problem. It is not the worst. Aku bersyukur untuk masalahku, bukan yang terburuk. And I thank God for my miracles. It's not the end. Aku bersyukur untuk mujizatku. Itu bukan akhir segala sesuatu. Pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja Negeri Persia. Artasasta adalah raja berikutnya setelah Darius, Koresh. Itu yang digerakkan Roh Kudus. Namanya itu sudah disebut dalam nubuatan Yesaya 150 tahun sebelum beliau dilahirkan. Raja ini bukan orang Yahudi, raja yang tidak takut akan Tuhan. Tapi tiba-tiba dapat rasa takut akan Allah. Raja Kores ini suruh orang Israel pulang. Dia mencetuskan ide untuk menggenapi nubuatan Tuhan. Bahwa 70 tahun di Babel, setelah itu bangsa Israel harus pulang dari buangan. Lalu dilanjutkan Darius. Darius yang otorisasi. Darius gak tahu menau. Sampai dapat pelaporan dari tanah suci. Dari tanah perjanjian, orang-orang Yahudi ini membangun bait suci, lalu mereka dilaporkan oleh musuh. Darius cek di arsip, ketemulah raja pendahulu memang memberi mereka otoritas untuk membangun bait Allah, bahkan mendanainya. Darius kembali. Malah justru mestinya mau digagalkan oleh musuhnya disuruh danai. Darius malah menekan musuh Israel untuk bisa membuat pembangunan itu selesai dengan dana mereka. Berikutnya ada Artasasta, raja berikut Persia. Ini sudah di zaman Nehemia. Ini yang menandatangani, yang teken izin untuk bangun temboknya. Bagus ya, yang dibangun pertama-tama bait suci, baru temboknya. Bangun dulu rohani, baru ekonomi. Buat apa kita olahraga mati masuk neraka? Olahragalah, saya juga. Tapi jangan lupa, olahraga itu terbatas gunanya. Tapi latihan badani terbatas, ibadah itu sifatnya kekal. Jangan lupa, bangun dulu bait suci, baru temboknya. Bangun dulu kerohanianmu, hubunganmu dengan Tuhan, baru hal-hal yang materi. Nah, setelah Artasasta itu, di sini disebut di ayat 1, pada zaman pemerintahan Artasasta Raja Negeri Persia sudah mulai masuk masa membangun tembok. Di sini di pasal 7 ini Nehemia sebenarnya sudah muncul. Kita sekarang melihat ya. Raja Negeri Persia, maka berangkatlah Ezra. Nah sekarang kita masuk ke silsilah Ezra. Ezra itu bin Seraya. Anak saya itu bin Philip. Bin itu artinya anaknya. Ezra itu bin Seraya. Bin Azaria,
bin Hilkiah, tunggu dulu. Seraya itu siapa? Seraya adalah imam besar terakhir sebelum bangsa Israel diangkut ke negeri musuh. Di zaman ketika Babilonia menyerang Yerusalem dan mengangkut umat Tuhan, sisakan hanyalah pengemis-pengemis dan orang cacat dan orang-orang miskin negeri. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, semua itu diangkut. Ya. Imam besar terakhir waktu itu, benang merah silver lining, adalah Seraya. Tuhan itu gak beli putus. Tuhan tuh rencananya itu selalu berkesinambungan. Tabur tua itu selalu ada. Dan Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Terakhir kali Tuhan berjanji sama Anda sebelum Anda gagal total. Allah akan sambung benang merahnya dari terakhir kali dia janji. Tuhan tidak lupa Seraya. Tuhan tidak lupa orang Israel. Imam besar terakhir sebelum bangsa Israel ditawan, yaitu Seraya. Seniornya Ezra. Luar biasa ya, Tuhan kalau cerita itu nyambung ya. So don't worry my friend. God hasn't forgotten you, Tuhan tidak lupa.